Lanjut. Wa minha al muhafadzah ala sunan, menjaga sunnah-sunnah. Hafidz ala sunanin wa adabin atat. Nah, hafidz jagalah ala sunani, atas sunnah-sunnah, wa adabin dan adab. Atat datang maksuratan, yang datang dari Nabi, maksurah. An khairiman, dari sebaik-baiknya orang. Qad ursila, sungguh telah dibagi. Qad ursila sungguh telah ja'a, man ja'a, orang mursalan diutus. Inna tasawufa, sungguh tasawuf, tasawuf kullahu, tasawuf lahwal adab, benar-benar adab. Wa minal awarib, dan dari kitab Awaribul Mawarib karangan Syekh Suhrawardi, patlub nahu, carilah dia, wa awwila, dan peganglah. Nah, yang keempat, kelima, idla dalila, tidak ada dalil ala tariq, untuk jalan ilal ilahi, menuju Tuhan, ila mutaba'atar rasuli, kecuali ngikutin Rasul al mukammala, yang disempurnakan, fi halihi, dalam keadaannya, wa fi halihi, dan perbuatannya, wa maqalihi, dan ucapannya. Fatatabi'anna, maka dalam mengikuti, wa tabi'anna, dan ikuti, la ta'dila, tidak berpaling engkau. Wa tariqu kulli masyayikhi qad kuidat bi kitabi rabbi wal hadisi ta'assola. Sok segitulah, panjang ya. Wasiat yang keberapa sekarang? Kelima, untuk menjadi wali Allah. Pertama, tobat. Dua, qanaah. Tiga, juhud. Empat, mempelajari ilmu syariat. Lima, muhafadzah, menjaga sunnah Rasul. Hafidz ala sunan, hei orang yang menempuh perjalanan ruhani untuk mencari ridho Allah, ya, jaga tuh sunnah Nabi, jejak langkah Nabi, baik ucapan, perbuatan maupun perilakunya. Ini yang disebut sunnah gitu ya, bukan lawan dari wajib ataupun makruh, bukan. Tapi sunnah di sini apa? Perbuatan, ucapan, perilaku Nabi, itu adalah sunnah. Sehingga disebutlah sunnah kauli, sunnah fi'li, sunnah takriri. Terus apalagi? Wa adabin, dan adab yang datang dari Nabi, ya. Gitu. Kalau engkau ingin menjadi kekasih Allah, kalau engkau ingin menempuh perjalanan rohani menuju Allah, laksanakan sunnah dan adab Nabi, ya. Kenapa? Inna tasawwufa, tasawuf itu sebenarnya lahuwal adab. Tasawuf itu beradab, ya. Jadi kalau orang ngomong tasawuf tapi itu beradab, lain tasawuf, itu mah tak sanggup, ya. Itu awasi, hati-hati. Maka orang mencibir tasawuf, nggak tahu apa itu kata tasawuf. Kita jawab dengan ayat ini, inna tasawwufa kullahu lahwal adab. Tasawuf itu adalah beradab, ya, berakhlak dengan akhlak Nabi, baik zohir maupun batin. Itu tasawuf itu begitu intinya, ya. Nah, bagaimana menjaga adab tuh? Nah, kita lihat
Menurut Syekh Abu Hafaz, tasawuf itu adab, setiap waktu punya adab, setiap keadaan punya adab, setiap makom punya adab. Makanya harus dijaga adab tersebut. Contoh adab waktu. Bagaimana adabnya waktu? Adab waktu itu misalnya ketika kumandang adzan, sholat, sholat. Ketika datang waktunya puasa, puasa. Itu apa tuh? Adab waktu. Ya, adab keadaan. Bagaimana ketika diberi nikmat, bersyukur. Ketika musibat, sabar. Itu adab. Ya, itu. Manusia kan tidak pernah lepas dari 4 ya. 1 diberi nikmat, 2 diberi ujian, 4 taat, 3 taat, 4 masih. Bagaimana adabnya ketika dinikmat? Adabnya diberi nikmat, bersyukur. Bagaimana adabnya ketika diberi baliat, ujian? Sabar. Bagaimana ketika taat? Syuhudul minnah, menyaksikan anugerah Allah. Bagaimana ketika maksiat? Bertobat. Itu adalah adab. Ya, itu salah satu daripada bertasawuf. Jadi tasawuf itu artinya menjaga adab. Ya, sampai-sampai kan ada cerita kemarin habis sampaikan, Ibrahim bin Adham mendengar kabar di Irak ada seorang waliullah, banyak pengikutnya. Beliau ke sana ingin berguru. Ternyata ketika dia melihat si orang yang dianggap jadi waliullah itu meludah ke sebelah kanan, dia balik lagi. Kenapa? Bagaimana mungkin saya berguru tasawuf kepada orang yang tidak menjaga adab? Karena tasawuf itu kan beradab. Buktinya apa? Tuh, lihat, meludahnya aja ke sebelah kanan, tidak sesuai dengan Rasul. Ya, jadi tasawuf itu apa? Ingin benar-benar hidup sejalan dengan Rasulullah SAW, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Ya, nah, jadi ini ininya. Kemudian para ulama memberitahukan, kalau engkau ingin belajar tasawuf, bukalah kitab Awariful Ma'arif karangan Syekh Suhrawardi. Nggak punya ya? Abi juga nggak punya sama. Ya, gitu. Ya. Kalau tidak Awarif apa? Riyadus Shalihin. Nanti ada. Riyadus Shalihin itu bagian daripada cara kita untuk menjadi orang yang beradab, beretika. Ya. Itulah dalil. Karena tidak ada dalil, tidak ada petunjuk alat toriki, tidak ada penunjuk untuk jalan menuju Allah illa mutaba'ata rasulil mukammala, kecuali dengan mengikuti apa? Rasul secara sempurna. Dalam apa? Pihalihi, dalam keadaannya, terus wapi alihi, dalam perbuatannya, wa maqolihi, dan ucapannya. Patattaba'ana, ikuti, wattabi'anna la ta'dil, ikuti, jangan menyimpang. Bisa dipahami? Jadi kalau orang, kamu ngapain belajar tasawuf? Ingin menjalankan sunnah adab Nabi Muhammad SAW, gitu. Makanya kalau ada orang sentimen, wah ngapain tasawuf mah itu katanya penyimpangan dari ajaran Nabi. Tasawuf yang tak sanggup itu namanya. Kalau yang tasawuf beneran begini, selalu menjaga adab sunnah Nabi. Sampai-sampai nih Imam Ahmad bin Hambal ditanya, padahal ini bukan merupakan apa? Bukan merupakan sesuatu hal yang harus ya. Dia diberi semangka, kenapa? Dikasih semangka dia menolak, dikasih diterima. Ayo makan. Ketika akan makan semangka dia mikir, ntar dulu saya cari dulu hadisnya. Bagaimana Nabi makan semangka? Oh ternyata nggak ada cara Nabi makan semangka, makanya dia nggak menerima. Ketika kenapa nggak menerima semangka? Ini kan semangka tuh bukan barang haram. Ya saya tahu masalah hukum ini, tapi saya tidak tahu bagaimana cara makannya sesuai dengan junjungan Rasul. Sampai segitunya orang makan semangka, ayo orang mau kawok, coba digituin. Apakah dibelah dulu, dikupas, terus tinggal apanya aja, atau tidak dikupas, digorogot kieu teu nyaho kan orang ya, kita gitu. Perbuatan apa, ucapan dan perilakunya ikuti.
Jadi intinya tasawuf itu apa? Ada. Makanya hati-hati. Abdullah bin Mubarak pernah berkata, man tahawana bil adab, barang siapa yang menyepelekan adab, ukiba bihir manis sunan, maka dia akan terhalang ya ke dalam dari sunnah Nabi. Wa man tahawana bis sunan, barang siapa yang menyepelekan sunnah, maka dia akan terhalang melaksanakan fardu. Barang siapa yang menyepelekan ibadah fardu, maka akan susah untuk mengenal kepada Allah. Ya, jadi tasawuf itu intinya apa? Beradab. Ya, itu. Jadi tasawuf itu bukan mengada-ngada hal yang tidak ada. Intinya ke sini. Cuma ketika dia ingin melaksanakan adab dan sunnah Nabi itu, memang kadang-kadang ya tidak biasa seperti yang biasa orang. Tidak biasa orang. Misalnya nih, ya, dia menyedikitkan makanan nggak banyak. Kenapa? Kan makan itu diperlukan. Ya, saya menyedikitkan makanan supaya nanti tidak kebablasan tidur. Kalau kebablasan tidur nanti gimana? Bisa-bisa nggak tahajud. Nah itu misalnya. Dan Nabi pun tadi apa tadi? 3 hari 3 malam Nabi tidak makan. Ya, tapi pelebah dia anu hese diturutin mah. Jadi ulah sampai nyebut sunnah Nabi teh karena poligami weh. Tadi kenapa poligami? Ini kan sunnah Nabi. Ente ai palbanu enak-enak nama ngaku-ngaku sunnah Nabi, tapi palba balangsak nama embung. Jadi kabehana sunnah Nabi mah, ya. Itu. Niat sunnah itu bukan berarti bila dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak disiksa. Yang dimaksud sunnah di sini adalah apa? Jejak langkah Rasul dari ucapan, perbuatan, dan perilakunya. Nah itu yang disebut sunnah Nabi. Sekian, wallahu a'lam bishawab.